Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman, sahabat muslim dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, khususnya para santri mahasiswa Nahdlatul Ulama Unusia Jakarta, yang semoga juga semakin semangat untuk thalabul ilminya. Melanjutkan pengajian kita, kitab Ta'limul Muta'alim. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala diniyya wa likulli niyatin shalihah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 38, Kitab Ta'limul Muta'alim. Faslun fil istifadati wa yambagi ayyakuna talibal ilmi mustafidan. Faslon iku ing dalam suci fasal. Faslon fil istifadati, fasal menerangkan tentang mencari tambahan ilmu. Wa yambagi, dan sebaiknya ayyakuna itu supaya sikap talibul ilmi, siapa para pencari ilmu, mustafidan, untuk terus mengambil manfaat. Jadi pokoknya menjadi santri, menjadi mahasiswa itu harus siap siaga, selalu dalam posisi ready, siap menerima keilmuan dari manapun, dari siapapun. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, hatta yaksula, sehingga berhasil, lahu bagi talib, al-fadlu, apa? Kaluhuran, keutamaan. Jadi bagi santri, mahasiswa, siswi, murid, dimanapun berada, harus menjadi orang yang sigap, siap siaga, mendapatkan tambahan wawasan dan keilmuan. Wal kamalu fil ilmi, maksudnya adalah untuk menyempurnakan keilmuan. Wa tariqul istifadati, dan caranya untuk menambah manfaat, ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin, setiap waktu dia, fi kulli waqtin, setiap waktu dia seharusnya mihbarotun, itu bersama pulpen, bersama tinta. Jadi kalau orang belajar, mahasiswa, maka senjatanya salah satu adalah pena. Maka pena itu tidak boleh terlepas dari dirinya. Artinya kemanapun dia pergi harus selalu membawa. Ini yang disampaikan oleh mu'allif dan orang-orang besar terdahulu seperti itu. Makanya saya baru dulu itu saya ingat memang kiai saya, Pak Kiai Ahmad Nawawi, termasuk, dan juga Pak Kiai Tamamuddin Munji, itu selalu mengingatkan santri-santrinya untuk selalu bawa pulpen kemanapun pergi. Nah, jadi fungsinya apa? Kali aja di jalan ketemu orang ada kata-kata yang unik, yang hikmah, itu perlu ditulis. Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaid al-ilmiyah, sehingga fungsinya apa? Hatta yaktuba, untuk menulis, ma yasma'u, apa yang didengarkan, minal fawaid, dari segala sesuatu yang bermanfaat, dari segala sesuatu yang bermanfaat, al-ilmiyati, yang ilmiah. Jadi kalau ada sesuatu yang ilmiah, ada hikmah,
maka sebaiknya ditulis. Kenapa? Hafalan kita ini terbatas, tapi kalau dengan tulisan kita akan paham. Qila man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Barang siapa menghafal bisa jadi akan lupa, tapi barang siapa mengikatnya dengan tulisan maka akan langgeng, akan lebih awet hafalannya. Karena kalau nanti lupa kita bisa mengulang lagi. Wakila al ilmu ma yu'khadu min afwahir rijali li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'un wa yaquluna ahsana ma yahfazun. Jadi sesungguhnya ilmu itu sesuatu yang diambil dari orang yang didengarkan, orang yang baik, yang pandai. Al ilmu ma yu'khadu min afwahir rijali, bahwa ilmu itu diambil dari mulutnya dari ucapannya tokoh. Ya, kalau rijal kadang dimanai tokoh, tapi sebenarnya dari siapa saja, dari seseorang. Li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'un, karena dengan ilmu itu akan menjaga kebaikan atas apa yang kita dengarkan. Jadi ilmu itu sesuatu yang diambil dari pembicaraan orang-orang pandai, tokoh, siapapun, karena mereka itu menghafal sebaik-baik atau yahfadun, atau menjaga sebaik-baik yang mereka dengar, ahsana ma yasma'un wa yaquluna ahsana ma yahfadun, dan sebaik-baik dan mengatakan sebaik-baik yang mereka hafal. Nah, jadi memang tradisi dulu kan menghafal ya. Itu pun jadi kita tahu ya, ulama-ulama terdahulu meskipun belum ada laptop, belum ada komputer, kenapa tulisan kitabnya banyak? Bisa jadi beliau mengikuti bimbingan kitab yang ditulis Syekh Sjarnuji ini, diantaranya yang mungkin juga Syekh Sjarnuji menulis itu dari keterangan dari para guru-gurunya. Karena sering bawa tinta maka banyak tulisannya. Nah, maka ulama-ulama dahulu banyak punya tulisan. Wa sami'tu Syekhul Ustad Zaidal Islam al-Ma'ruf bil Adibi Al-Mukhtari yaqulu qala Hilal bin Yasar. Saya mendengar dari Ustadz Zaid al-Islam yang terkenal dengan Al-Mukhtar. Yaqulu berkata, qala Hilal bin Yasar, berkata siapa? Hilal bin Yasar. Berkata siapa Hilal bin Yasar, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, berkata siapa Rasulullah bersabda, li ashabihi, pada sahabat-sahabatnya, syai'an, pada sesuatu yang penting, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'id li ma qulta lahum. Jadi sahabat-sahabat sedang bersama Rasulullah. Jadi a'id li ma qulta lahum, jadi a'ada, ya, mengulangi. Ya Rasulullah, izin, bolehkah apa yang engkau sampaikan itu engkau ulangin kembali kepada mereka. Faqala li hal ma'aka mikhbarah. Rasulullah kemudian bersabda, menjawab, apakah Anda punya tinta?
Kalau dulu pulpennya mungkin belum seperti yang kita bayangkan sekarang, mungkin agak beda. Tapi makanya di sini bahasanya mihbaroh. Mihbaroh itu tintanya. Soal nyoretnya pakai apa, saya nggak tahu persis ya. Tapi bahwa ilmu itu penting, bahwa murid bawa pulpen, bawa tinta itu penting. Atau sekarang kalau memang ada HP, nah HP ini dimanfaatkan betul untuk nulis. Jadi segala sesuatu bisa kita tulis di situ. Hal maka mihbaroh, apakah Anda punya tinta? Ma'i mihbaroh. Tidak ada ya Rasulullah, saya tidak membawa pulpen. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, wa Hilala tufarriqil mihbaroh. Jangan pernah ketinggalan pulpen. Fa innal khaira, maka sesungguhnya kebaikan fiha itu ada di dalam tinta atau pulpen. Wa fi ahliya, dan orang yang selalu megang tinta ila yaumil kiamati, sampai besok hari kiamat. Wah, ini penting ini. Penting saya kira para teman-teman jurnalis ya, para santri itu harus menjadi jurnalis, rajin nulis. Jurnalis harus rajin nulis. Kalau kita rajin nulis itu secara tidak langsung akan mengulangi apa yang kita dengar, menghafal tanpa terasa menjadi hafalan juga. Dan suatu saat kalau lupa bisa kita buka. Dan Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya sampai kapanpun bahwa keberuntungan itu akan bersama orang yang selalu membawa tinta. Nah, jadi tapi bagaimanapun harus hati-hati ya kalau menjadi wartawan, jangan memberitakan yang negatif lah. Yang selama ini kan ada istilah bad news, good news. Berita yang buruk, jelek itu adalah berita yang baik. Berita yang buruk itu adalah berita yang paling menarik, katanya ajaran sebagian madhab jurnalis. Nah, itu sebenarnya ya kita kan punya ajaran man satara uyubal muslimin satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu menutupi kekurangannya orang lain, maka merahasiakan keburukannya orang lain, Allah akan merahasiakan aib kita di hari kiamat. Nah, ini saya nggak tahu kalau pakai madhab pemikiran bad news, good news, bahwa berita buruk adalah berita yang menarik. Nah, maka sebagai santri, sebagai mahasiswa, sebaiknya saran saya dirubah cara berpikirnya bahwa good news, ya good news, sesuatu yang baik itu ya baik untuk diberitakan, untuk dikabarkan. Sehingga ini mempengaruhi psikologi masyarakat pembaca. Jangan yang buruk-buruk diberitakan, semakin hari semakin banyak yang buruk juga. Nah, kita harus punya cara berpikir yang lebih, ya katakanlah yang lebih mengikuti ajaran Islam. Kalau ada ajaran yang lain, ya itu urusan yang lain. Kalau dikembangkan oleh orang tertentu, ya silakan saja. Tapi kita harus juga punya model, rule, untuk bisa menjadi karakter jurnalis yang islami, yang ramah, yang tentu saja kita semuanya punya kewajiban syiar tentang kebaikan. Jadi bukan syiar tentang keburukan. Nah, kalau pakai teori bad news, good news itu kan berbeda ya. Nah, itu kalau soal korupsi gimana, Pak? Nah, kalau soal korupsi mungkin nanti pembahasan di hal yang lain. Ini kan ada aib apa sedikit orang langsung diumbar ke publik, apalagi sekarang era media sosial. Nah, saya kira untuk berhati-hati ya. Wa wasadrus syahidul Husamuddin, memberikan tausiah siapa Imam Sadrus Syahid Husamuddin ibnahu pada putranya Syamsuddin, yaitu Syamsuddin.
ayyahfadha kulla yaumin yasiran, agar anaknya ini menghafal pelajaran sedikit demi sedikit minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fa innahu yasirun an qaribin yakunu katsiran, karena segala sesuatu yang kecil kalau dikumpulkan lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi baik, lama-lama menjadi hebat, menjadi kuat. Nah, sesuatu yang besar itu diawali dari hal yang kecil-kecil. Jadi jangan meremehkan hal yang kecil. Mulai dari yang kecil-kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bukitnya, gunungnya dihancurkan, nggak ada bukitnya. Intermezzo. Ya, tapi kita memang harus kapanpun usahakan untuk selalu menambah wawasan keilmuan dimanapun berada. Wastaro Isamuddin Isam bin Yusuf kolaman. Wastaro, dan beli siapa? Isam bin Yusuf kolaman, polpen bitinarin, harganya 1 dinar. Liyak tuh bama sami'a fil hal. Wes, 1 dinar lumayan mahal ya. Berapa ya? Hitung sendiri dah. Jadi pernah Isam bin Yusuf ini membeli polpen seharga 1 dinar. Fal umru, dia mengatakan fal umru qasirun wal ilmu katsirun. Kita ini waktu terbatas dan ilmu itu sangat banyak. Maka disitulah penting, berapapun harga tinta itu penting untuk mencatat ya. Karena waktu itu sangat terbatas, sementara ilmu sangat banyak. Kalau kita belajar dari kecil sampai meninggal, bukan berarti kita mampu menguasai seluruh keilmuan. Oleh karena itu, pesan mu'alif dan pesan guru-guru kita bahwa membiasakan nulis. Dulu perintahnya hanya bawa pulpen ya. Jadi sebenarnya pulpen bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk mencatat keilmuan. Nah, oleh karena itu kalau sekarang sudah punya HP yang lebih canggih, saya kira juga bisa dimanfaatkan. Nah, agar nanti filenya tidak hilang, ya harus carilah bagaimana caranya agar file-file yang tertulis di HP itu tidak mudah hilang. Fayam bagi Allah yudayi al-awqat. Fayam bagi mongko sayukjo, becik. Mongko maka sebaiknya sebagai seorang santri Allah yudayi untuk tidak menyia-nyiakan al-awqata pada waktu, wasatin dan waktu maksudnya. Wayak tanima, dan menenggelamkan diri atau semangat al-layaliya di setiap malam, wal khalawati, dan ketika menyendiri. Jadi sebagai santri sebaiknya tidak menyia-nyiakan waktu untuk bisa menggunakan waktunya menambah ilmu, baik sepanjang malam, terutama malam harus dimanfaatkan untuk belajar, dan saat kita menyendiri pun sebaiknya memang menambah ilmu. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bahwasannya beliau berkata, al-lailu tawilun, bahwa malam itu panjang. Al-lailu tawilun, malam itu panjang. Malam yang panjang. Al-lailu, adapun malam, tawilun itu panjang, wala tuksirhu, maka jangan kita potong-potong hu pada malam, bimanamika, dengan dihabiskan dengan tidur. Wan naharu, dan adapun siang, mudiun itu terang benderang, bercahaya, fala tukaddiru, maka jangan gelapkan pada malam, biasa mika, dengan kelakuan dosamu. Maksudnya apa ini?
Maksudnya malam itu kan tenang, gunakanlah belajar sebaik-baiknya. Baik saat sendiri, saat bersama teman ya diskusi. Siang juga begitu, jangan tenggelam dalam tidur. Ini jam berapa? Jam 7 kurang 20 menit ya. Waktu yang sangat sejuk, udaranya enak. Ya jangan dipakai tidur lah. Jadi berpuasa ini juga tetap beraktivitas. Dulu Rasulullah itu perang Badar di bulan puasa. Nah, jadi puasa ini penting untuk kita manfaatkan waktunya. Jangan habiskan untuk tidur. Kasihan. Ya kasihan diri sendiri, bukan kasihan sama orang lain. Kasihanilah pada diri sendiri. Begitu. Wala buddha dan wajib. Wala buddha dan wajib li talibil ilmi bagi orang-orang yang mencari ilmu. Minta hamulil masyaqqati untuk membiasakan dalam kesulitan. Jadi kalau sulit sih. Wal madallati dan kepayan fi talabil ilmi dalam mencari ilmu. Jadi seorang yang mencari ilmu ya biasa saja kalau ada susahnya. Biasa aja kali. Jadi la taj'alhu dha la tajdak wadilmah bital wasati asamika. Jadi maksudnya ini belum ya. Jadi seorang murid, seorang santri sebaiknya siap-siap susah, siap-siap payah untuk berjuang mendapatkan ilmu. Watamalluku dan tamalluk madmumun itu dipaidu, dicela illa fi talabil ilmi kecuali di dalam mencari ilmu. Li'annahu karena sesungguhnya mencari ilmu lahu iku wajib bagi talibul ilmi. Minat tamalluki dari sifat tamalluk lil ustadi kepada ustadz wasyurokai dan teman-temannya dan teman-teman wa ghairihim dan yang lain lil istifadati untuk mendapatkan faidah minhum dari guru, dari teman dan orang sekitar. Sebenarnya jadi tamaluk itu kayak semacam DPNDP ya, kayak tadarruk. Tamaluk kadang ada yang maknai mencari muka. Mencari muka itu nggak boleh, nggak baik, kecuali dalam mencari ilmu agar kita dikasihkan ilmunya semuanya ke guru, ke teman dan orang sekitar. Nah itu penting agar kita untuk mendapatkan ilmu. Kila dikatakan al ilmu adapun ilmu izun itu mulia la dulla tidak ina fi di dalam mencari ilmu la yudrika itu tidak mendapatkan illa bidulin kecuali dengan hal yang inilah mungkin enggak sampai memalukan tapi sesuatu yang merendahkan diri. La izin tidak ada kemuliaan fi di dalam waqala qail. Jadi ilmu itu izun, suatu yang luhur. La yudrika illa bidillin. Namun ilmu itu tak bisa didapat kecuali dengan merendah. La izza fihi tidak ada kemuliaan
jika dengan tanpa merendah. Wa qalal qail, berkata siapa penyair, arolaka nafsan tasdahi an tu'azziha falasta tanalul izza hatta tudillaha. Bakarnya bakar apa nanti dicari sendiri. Ya, arolaka nafsan tasdahi an tu'azzima an tu'azzima. Arolaka, saya taulaka kepadamu nafsan, ya dirimu, tasdahi antu situ izza, untuk menjadi yang mulia. Saya tahu engkau ingin menjadi orang yang mulia. Nah, falasta tanalul izza, tapi saya juga tahu Anda tak akan memperoleh kemuliaan itu. Kenapa? Hatta tudillah, sampai kita ini ya apa ya? Ya inilah semangat apa ya? Ya DP lah kira-kira. Jadi kita itu menghinakan diri sih enggak ya, sampai menghinakan diri ya janganlah. Apalagi menghinakan diri sesuatu yang tidak pantas, meskipun dibolehkan karena untuk mendapatkan ilmu. Tapi saran saya enggak sampai menghinakan diri. Ya merendah, yang sangat serendah-rendahnya untuk mendapatkan ilmu sangat dibolehkan. Tapi untuk yang lain tidak dibolehkan. Tapi meskipun demikian, ya jangan sampai merendahkan, menghinakan diri hanya untuk mendapatkan ilmu. Untuk mengejar skripsi harus dirinya hina. Ya, enggak harus begitulah. Enggak harus. Meskipun di sini secara letterlek ya dibolehkan kalau untuk mendapatkan ilmu. Tapi saya sangat tidak menyarankan. Tapi bahwa kita tunduk sama orang yang punya ilmu, kita hormat pada yang punya ilmu, kita ta'ziman wa takriman, bukan berarti kita merendah, menghinakan diri. Merendah harus. Merendah harus sebagai murid, sebagai santri, merendah harus sebagai mahasiswa, merendah baiknya begitu. Nah, Pak, kita kan diajarin demo, Pak. Ya, demo itu untuk di luar lah, bukan untuk guru, bukan untuk demo itu kan untuk menciptakan suasana pemerintahan agar tetap demokratis. Kalau ada yang tidak demokratis nanti bisa didemo. Ya, saya kira itu pertemuan pagi ini. Mohon maaf tadi saya mulainya juga setelah ngisi pengajian di masjid. Barangkali bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi fasal fil wara'i. Jadi fasal menerangkan tentang wirai. Seorang santri mahasiswa itu harus wara. Halaman 39 nanti. Cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.